kembali. Iya, dan dia tuh jahil gitu, dan anak itu menyenangkan gitu ya, terus sangat rendah hati. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomong yang macam-macam, ya aku sih tahu sendiri Onyo seperti apa gitu. Gitu. Oh, ini apa balik ke tadi Onyo. Iya. Kalau Onyo sendiri maksudnya dalam pas latihan sama Mbak Uci gitu, itu lebih banyak sharing atau bawel atau lebih banyak diam? Enggak, kalau diem enggak Onyo. Kalau lagi diem dia galau. Aku suka nungguin, kenapa Nyong? Nah dia suka cerita tuh ya gitu. Nah kadang-kadang Onyo itu kayak aku juga ternyata, apa yang kita rasain itu kita pengen tuangin ke lagu. Gitu, mau lebih dapet lagunya. Jadi aku seneng banget karena ya tahu sendiri lah Onyo udah produksi beberapa lagu kan, lagu dia sendiri gitu. Jadi aku tahu, kadang aku tahu proses dari from scratch lah gitu. Dari dia belum ada melodi, baru ada lirik, baru ada tema gitu. Nanti coba main gitu. Aku suka, oke, gini nyo, coba ini. Enggak kayak gitu, nggak mau gitu. Terus tiba-tiba jadi lagu gitu. Jadi aku memang kadang-kadang bantuin Onyo untuk bisa dapetin moodnya segala macam. Oh, berarti memang selalu ini ya, sharing kembali. Iya, dan dia tuh jahil gitu, dan anak itu menyenangkan gitu ya, terus sangat rendah hati. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana ngomong yang macam-macam, ya aku sih tahu sendiri Onyo seperti apa gitu. Dia ke orang itu respect banget, dan dia banyak mau belajar, dia suka nanya gitu. Dan apa ya anaknya dia itu kalau misalnya dia lagi perasaan lagi nggak enak, emang dia lebih diem. Tapi kalau lagi happy banget, udah menyenangkan banget lah hari itu gitu. Jadi jahilnya iya gitu, tapi materi aku kasih juga cepet dapet gitu. Jadi ya ABG lah gimana. Nah sekarang kan Onyo lagi apa, ibarat kata kasmaran lah nih ya dibilangnya, anak muda sekarang lah ya. Itu sampai sempet sering ke Mbak Uci, aku pengen bikin lagu ini tentang inilah. Sebenarnya dia nggak exactly bilang. Tapi dia gengsi kayaknya bilang. Cuman oke, Onyo lagi moodnya lagi apa? Aku cari lirik dulu. Aku bilang gitu. Aku ngarahin kalau Onyo bikin lagu itu cari lirik dulu, baru nanti melodi. Kalau aku bikin sendiri kan aku mau apa aja nih. Biasanya kalau aku bisa lirik dulu bisa. Nah kalau karena ini Onyo, jadi Onyo bikin lirik dulu, nanti kita nyesuaiin melodinya. Nah dia tuh tentang siapa Onyo, tentang ini ya? Enggak, bukan, emang lagi pengen bikin aja. Gitu, jadi dia nggak pernah bilang sejujurnya ini tentang siapa. Tapi ya kalau lagi galau kelihatan lah ya. Cuma dia nggak pernah mention ini enggak. Tapi dia cuma bilang, aku lagi pengennya yang ini. Kata-katanya kayak gini bagus nggak? Gitu. Tapi di situ menandakan kalau iya, kita juga tahu lah. Kita tahu lagi kayak gimana, tahu gitu. Cuman jangan terlalu ini karena dia akan kayak malu gitu. Dia malu, nggak mau dibahas. Artinya kegalauan itu dituangkan ke lagu. Selalu ke lagu. Moodnya lebih dapat itu, karena kalau misalnya lagi biasa aja malah nggak dapet. Jadi kayak setengah jadi gitu. Jadi aku tahu banget tuh, karena aku pun begitu. Aku lebih cepet kalau lagu itu aku rasain gitu. Tapi karena aku kan harus, misalnya mau jadi komposer, aku harus bisa dalam segala situasi dong. Jangan apa yang aku alami aja gitu. Jadi aku salut sama kayak Melly Goeslaw gitu, yang bisa bikin lagu mau segala macem dia jadi dan bagus gitu. Nah kalau Onyo biasanya kalau dia lagi moodnya lagi tanggung, ya lagunya nggak dapat satu hari itu, nggak dapat gitu. Dia sempurnain sendiri sih mungkin ya. Nah di balik kegiatan itu semua kan karena memang seringnya ketemu Mbak Uci ya. Iya. Suka curhat gak sih sama Mbak tuh? Mbak tante gini loh gitu. Kenapa sih? Iya. Kadang aku suka mancing karena misalnya lagi buat dapetin moodnya dia gitu. Nggak kan latihan gitu, tapi kok banyak diem. Jadi bilang, kenapa sih Nyo? Ini ya Nyo, gitu aku tembak aja. Enggak, soalnya dia gini, nah gitu. Ujung-ujungnya, tapi kok dia gitu. Aku suka, udah, nggak gitu lah. Jadi aku harus bisa jadi kakak ya sama Onyo. Jadi Onyo percaya sama aku tanpa harus bilang ke bunda atau ayah gitu, karena dia lagi pengen cerita gitu. Jadi aku senengnya dia udah nganggap aku tuh udah nggak sungkan lagi lah gitu. Masih mungkin aku terakhir, artinya untuk Veteran ini sendiri progresnya dia sebagai seorang penyanyi ini seperti apa sih? Dari yang kita tahu kan nol dulu viral dan sampai sekarang sudah jadi, sudah hampir matang gitu. Iya. Sebenarnya banyak faktor yang membuat Onyo bisa seperti sekarang ini. Udah pasti support dari orang tuanya. Karena ayah Ruben tuh
kan dia juga sering telepon kan Ruben, atau aku pas kesana ketemu Ruben, dia pasti ngomonginnya tentang Onyo. Ya. Misalnya planningnya Onyo begini, ada tawaran TV yang begini gitu. Nah, kalau yang aku lihat yang paling signifikan adalah PD-nya Onyo. Gitu. Dulu sama sekarang pede banget gitu, dan dulu mungkin nyanyi asal keluar aja gitu kan dengan bakat alamnya dia, natural. Kalau sekarang dia udah latihan, aku suka ajarin Onyo harus misalnya falset, jangan teriak-teriak. Onyo lagi transisi. Karena apa? Misalnya Onyo teriak-teriak, nanti beberapa tahun kemudian Onyo akan cepet serak. Jadi nikmatilah proses jeleknya suara Onyo. Aku bilang gitu, maksudnya jeleknya bukan jelek berarti jelek ya, tapi tidak seindah dulu gitu. Itu yang susah. Karena Onyo pengen terdengar bagus. Dan Onyo tuh sangat apa ya orangnya, enggak, aku harus bisa, iya gitu. Jadi dia juga orangnya semangat. Nah itu yang buat aku tuh bahwa perubahan suara Onyo ini, tapi makin kesini aku ngerasain suara Onyo makin terbentuk loh. Kualitas vokalnya Makin terbentuk, dan dia penjiwaannya bagus banget. Gitu. Jadi kalau dulu memang udah ada bakat alam, sekarang udahnya bakat alam pakai latihan, dan perubahan usia kan juga membuat mental seseorang juga berubah ya. Terus pengalaman hidup dia juga gitu. Jadi buat aku Onyo sekarang jauh lebih matang. Gitu. Oke. Thank you Mbak Uci. Sama-sama. Mbak Uci, terima kasih. Iya.